Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan bisa berjumpa lagi dalam keadaan iman dan takwa. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kaji istimewa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang tentang ujian bagi seorang muslim. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Nah, sahabat-sahabatku semua, sudah menjadi kodrat manusia hidup di dunia ini pasti mengalami ujian. Tidak ada seorang pun yang akan lolos dari ujiannya ketika berada di dunia. Ujian merupakan cara Allah untuk menaikkan derajat atau kedudukan hambanya di hadapannya. Ujian selalu ditimpakan sesuai kadar keimanan dan sesuai dengan kekuatan makhluknya. Jika kita mendapat ujian, maka sesungguhnya kita sedang dibimbing oleh Allah untuk menuju kedudukan yang lebih tinggi. Maka pada saat yang bersamaan, kita tidak akan sunyi dari rintangan maupun musibah. Karenanya berbahagialah dengan ujian yang kita hadapi. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Nah, ini sesuai dengan apa yang dialami oleh teman saya ketika mobilnya diserempet oleh truk dan akhirnya mobilnya rusak penyok-penyok. Dia masih sempat bersyukur, Alhamdulillah Bu, hanya mobilnya yang rusak. Nah, itulah gambaran seorang muslim, di mana ketika dia mendapat musibah, mesti yang dipikirkan adalah keuntungan, ataupun yang dipikirkan adalah sesuatu yang bisa membawa kebaikan untuknya. Sahabat kaji istimewa yang kami sayangi, ujian bagi manusia itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama dinamakan dengan ujian baksa, yaitu ujian ringan. Ujian ini sebenarnya sangat mudah dihadapi, bergantung pada niat dan kemauan di hati kita. Sebagai contoh, ketika malam-malam kita ingin sholat malam, tapi rasa dingin menusuk kulit, maka tergantung pada kuat tidaknya kita melawan kemalasan dan keengganan dalam diri kita. Kita akan menyerah atau melawan kemalasan tersebut. Jika kita mampu menghadapi ujian di tingkat ringan ini, maka ujian selanjutnya tentu akan bisa kita hadapi. Nah,
Ujian yang kedua yaitu yang disebut dengan dzoro, yaitu ujian sedang. Biasanya ini sudah dalam bentuk ujian fisik. Ada sakit, ada luka, atau mungkin contoh yang lain diolok-olok, dihina, dan berbagai hal yang menyangkut rasa sakit, baik sakit hati maupun sakit batin. Jika kita diuji dalam istimewa yang berbahagia, tingkatan ujian yang kedua yaitu ujian dalam kategori sedang, atau disebut juga dengan istilah dzoro. Biasanya ujian ini sudah mulai dalam bentuk ujian fisik, sakit, ataupun luka. Selain itu, ujian ini juga bisa dalam bentuk contohnya diolok-olok, dihina, disakiti, dan berbagai hal yang menyangkut rasa sakit, baik dari sakit fisik maupun sakit batin. Jika kita diuji dalam tingkatan ini, maka berbahagialah, karena sesungguhnya Allah sudah membimbing kita pada tingkatan iman yang lebih tinggi. Untuk ujian tingkatan yang tertinggi atau yang ketiga yaitu yang disebut dengan zulzilu, atau ujian yang mengguncangkan hati, pikiran, perasaan. Nah, ujian dari semua sisi ini tidak hanya dalam waktu singkat, tetapi bisa dalam waktu yang cukup lama. Sehingga terkadang tanpa sadar kita berucap, "Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir?" Dan sungguh, jika kita berada pada tingkatan ini, bersyukurlah. Karena para nabi pun mendapatkan ujian pada tingkat atau tahap ini. Jalan untuk lulus menghadapi semua ujian adalah jihad atau bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh dalam menguatkan niat, bersungguh-sungguh dalam berprasangka baik terhadap Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri menjadi lebih baik. Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya semua berpulang pada cara pandang kita menghadapi ujian dari Allah. Jika kita selalu melihat ujian sebagai bimbingan Allah untuk menjadikan kita menempati posisi yang lebih tinggi, maka sungguh tidak akan pernah ada rasa putus asa, sedih, ataupun kecewa, bahkan marah dalam menghadapi atau menjalani ujian. Jika kita mendapat ujian, maka berbahagialah. Itu artinya Allah percaya pada kita. Yakinlah bahwa mustahil Allah berikan ujian kalau kita nggak sanggup. Maka jangan mengeluh, tetap taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada ulama, dan beribadah dengan ilmu. Karena ilmu itu merupakan kunci pokok untuk kita mencapai kebahagiaan. Amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Demikian sahabat-sahabat kaji istimewa, hal yang bisa kita perbincangkan pada kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk memperbincangkan hal lain. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.